Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Umi nggak kayak rumah sakit ini Alhamdulillah. mah ya, kayak ini kayak TK PAUD. Salah rehat sadayana. Sehat. Akang-akang yang sekarang jadi warga yang patut dilestarikan karena sedikit sehat. Semuanya sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Masih ada ya. Iya. Yang di Zoom mudah-mudahan semuanya sehat. Mudah-mudahan semuanya bahagia. Insya Allah. Keluarganya Allah cukupkan. Insya Allah. Dan akan lebih dicukupkan lagi ketika 100% udah UMK. Takbir. Allahu Akbar. Emang kita tuh Allahu dicukupkan Akbar. rezekinya karena UMK atau tidak UMK gitu? Bisa jadi nanti setelah kita masuk UMK apa namanya kebutuhan lebih gede, so gimana? Ya udahlah kayak gini aja ya. Ya nggak juga ya, jangan ya. Geleng-geleng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Umi makasih sudah membuka pertemuan dari Yogyakarta ya Kang ya. Dari Jogja, Pak Suryo makasih sudah membawakan acara ini di awal. Dokter Mia makasih sudah mengundang. Kang Bahari terima kasih sudah membayar. Dan teman-teman semuanya makasih udah hadir insya Allah di sini. Bahagia insya Allah. Jadi, halo. Cing, tema hari ini apa? Tema hari ini apa? Merespon perubahan tanpa overthinking. Emang lagi pada overthinking gitu? Ya. Overthinking dari lahir. Oh, Tete yang nyanyi Indonesia Raya tadi nggak overthinking kelihatannya ya. Halo? Emang lagi pada overthinking? Nah, Ya. berarti judul itu nggak valid dong. Dan tuh Ya, overthinking. Pak Tapi Asep lagi lagi ngadepin overthinking. perubahan. Oke. Dan nggak ada kekhawatiran tentang perubahan itu. Khawatir. Itu teh overthinking. Ya udah tuh. Tadi kata Umi di slide terakhir, kata Umi tuh di slide terakhir ada kayak gini. Kejadian dan realitas itu nggak bisa kita kendalikan. Betul? Yang bisa kita kendalikan apaan? Respon kita ya. Sahabat-sahabat semuanya mudah diucapkan tapi Masya Allah mari kita tindak lanjuti dengan tindakan. Jadi mari kita lihat sekarang. Ini yang mau ditampilkan realitas atau masalah. Ya, dijawab dengan jujur. Ready? Mari kita mulai membaca dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seni bersikap tenang dan senang, menang menghadapi perubahan berkelanjutan. Insya Allah. Klik, nah biasa diklik. Oke. Sebentar ya. Ini kalau nggak Koneksinya pakai koneksi yang ini aja, yang ada di sini. Oke. Ke materi lagi. Oke. Cing, ini ada diangkat set. Itu keburu dibaca tuh sama umat. Manajemen ini maunya apa sih? Mes-mes perubahan, mes-mes perubahan. Manajemennya maunya apa sih? Dikit-dikit perubahan, dikit-dikit perubahan. Menurut Anda ini fakta apa masalah? So, fakta atau masalah? Fakta. Ini pada mikir ini fakta apa masalah ya? Ayo yang lagi online, ini pertama, ini yang baru tulisan pertama nih belum apa-apa udah jadi masalah buat Anda ya. Ini fakta apa masalah? Fakta, bukan masalah. Cius. Bukan. Oh, sebagian jadi masalah makanya banyak yang update status.
Oh, oke. Baik. Sahabat-sahabat semuanya yang kedua. Yang kedua. Kedapnya. Yang kedua, bismillah. Nu kamari-kamari oge can tentu tereksekusi. Kakak rapisan dieksekusi geus diubah deui wae. Ah, GJ. Umi maaf ya, ini pakai bahasa Inggris ya Allah. Yang kemarin-kemarin juga Saya belum agak tentu rumeng ini. dieksekusi. Ini baru dieksekusi, udah dirubah lagi aja. GJ ah. Halo, ini fakta apa masalah? Yang kedua. Fakta. Fakta. Masalah bukan buat Anda. Enggak ya, jadi siap berubah ya. Oke, ready ya? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita dong. Ternyata ngadepin perubahan buat teman-teman di sini dan di online nggak masalah. Umi sok gaskeun Umi lah. Setelah ini mah. Sok. Cicai ya. Cicai, Masya Allah. Ternyata kita aja kali yang mikir, aduh ini masalah. Buat mereka nggak masalah kok. Ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Next. Asa bararingung nuturkeun ka hayang manajemen teh. Duh. Fakta apa masalah? Oh fakta? Emang kayak gitu? Masalah nggak buat Anda? Fakta. Ya. Ini teh ya sambil ngejawab, katanya Kang Bahari sambil ngejawab sambil lihat ke dokter Mia. Orang lamun ngejawab jadi masalah orangnya lamun dinyakeun. Kalau ini ya, saya ngejawab iya jadi masalah nih buat. Nggak usah lihat dokter Mia itu kalem, nggak usah lihat Pak Suryo kalem we. Fakta apa masalah? Fakta. Masalah bukan? Masalah. Oke. Mendadak intonasi itu masalah. Iya, gitu ya. Selanjutnya, next Om Haji. Oke. Ari servis mah kudu excellent, tapi penghasilan iraha excellent. Nah, ini. Fakta apa masalah? Masya Allah. Insya Allah mulai Februari ya nanti ya. Insya Allah ya 100%. Makanya akan dipercepat. Request makin banyak, tapi dukungan dalam pekerjaan berasa gitu-gitu aja. Gimana? Fakta apa masalah? Bukan fakta, bukan masalah. Barangkali itu di rumah sakit lain. Di sini tidak. Oke, satu lagi. RS ini akan makin besar. Tipenya akan makin naik. Tapi bagaimana dengan kehidupanku? Fakta atau masalah? Bukan fakta, bukan masalah. Jadi kehidupan Anda juga pasti akan naik. Gitu. Amin. Masya Allah, tabarakallah, amin. Sahabat-sahabat semuanya, kalau saya bilang amin, kalau saya bilang satsat, kalau saya bilang gemoy, itu tidak lagi menunjuk kepada satu pasangan ya. Pokoknya kita mau ngobrol lah ya, asik ya. Gak jauh saya kio, oh pendukung hiji. Anu kedua, oh pendukung nomor 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jadi pada awalnya, yang semua ini tuh semuanya pada awalnya hanyalah fakta. Pada awalnya semua yang ditampilkan tadi itu adalah kejadian. Pada awalnya yang ditampilkan tadi itu adalah hanya semata-mata dinamika saja. Yang ini tuh hanya semata-mata fakta. Oh ini karena dekat ke mic-nya ya. Kalau saya berhentiin ini nggak kedengeran ya. Ini tuh hanya semata-mata fakta. Ini adalah fakta, ini adalah kejadian, sahabat-sahabat semuanya, dan ini tuh semuanya cuma realitas, betul nggak? Yang tadi semuanya tertulis itu tuh awalnya cuma fakta, kejadian, dan memang realitasnya kayak begitu, laras tuh. Sahabat-sahabat semuanya, tapi kemudian si fakta, kejadian, dan realitas ini kemudian diindra sama kita. Dilihat, didengar setiap hari. Dan si indra itu kemudian jadi yang namanya persepsi. Si indra ini jadi yang namanya persepsi. Halo? Yang sering jadi masalah yang mana? Yakin? Bukan ini. Tapi persepsi.
Apakah emang setiap persepsi itu sumber masalah? Belum tentu. Ada misalkan, ini teh pasien makin lama makin banyak, target makin lama makin besar, tapi kehidupanku makin lama makin besar apa enggak ya? Harusnya dengan seiring makin besarnya rumah sakit ini, kehidupan aku juga insya Allah akan aku buat makin besar. Itu persepsi yang bagus. Laras atau nampil laras pisan. Tapi bayangin kalau misalkan kayak gini, pasien beki loba, parkir beki hese, tapi orang mah terus, saya mah pakai angkot deh, menitara pernah parkir di dia, kumasi manajemennya menitip perhatian pisan ke orang, dengan yang kayak gitu, itu juga artinya persepsi, tapi persepsinya masalah apa barokah? Masalah. Jadi nggak setiap persepsi ini hasilnya jadi masalah, nggak setiap. Bisa jadi persepsi yang kita punya dari fakta yang kita lihat setiap hari, bisa jadi itu malah jadi sumber dari keberkahan. Sampai sini bungkus atau bungkus banget? Teman-teman, sekarang kita ngomongin perubahan. Perubahan pasti terjadi apa pasti banget? Rumah sakit dulu sama rumah sakit sekarang makin lama apa makin banyak? Banyak. Makin lama makin sedikit apa makin banyak? Di depan kita sekarang ada rumah sakit. Di sebelah sana ada Unpad. Rumah sakit Unpad. Di sebelah sana lagi nanti akan ada rumah sakit lagi. Di belakang kita akan ada rumah sakit lagi. Benar apa betul? Teman-teman semuanya, berarti itu tuh ada satu hal yang lagi. Dulu mah nggak ada rumah sakit. Sekarang rumah sakit di mana-mana. Berarti sekarang itu ada satu hal yang lagi berubah. Setuju apa setuju banget? Dulu mah orang kalau mau ke rumah sakit, saya mah mau dilayanin kayak gimana juga, mau jutek, mau baik, mau kayak gimana, nu penting mah abdi keluar di rumah sakit cager. Leres deh. Ingat nggak Pak waktu kita dulu sakit Pak? Dulu waktu kita kecil. Waktu kita kecil, lo aja kali usia kan beda ya. Kita nggak ngelihat mana yang servisnya bagus, mana yang servisnya luar biasa, mana yang biasa-biasa aja. Yang penting sehat. Tapi sekarang kalau misalkan yang di depan yang nerima itu jutek, mereka masuk nggak? Daftar nggak? Ngelihat yang ngedaftarin jutek, mereka mau nggak ke poli kita? Enggak, yang diharap noging geus jutek kuma dokter nangis balik. Cara noging jadi gering. Mohon maaf loh ini Umi, translasinya ada di sini ya, translasinya ada di sini. Teman-teman semuanya, aku mau pusing belum apa-apa juga, udah pada jutek udah jelas pulang aja. Dulu orang-orang itu nggak punya keinginan untuk dikasih servis yang excellent. Sekarang kalau kita nggak ngasih servis excellent, ditinggalkan. Kang Hari gimana ditinggalin? Tadi Umi baru mempresentasikan 2019 ke 2020 ke 2021 ke 2023 meni 285%. Ya Allah, keren pisan. Halo. Ketika kita masih sendiri, ketika di depan belum ada. Betul nggak? Maka perubahan itu pasti terjadi apa terjadi banget? Terjadi apa terjadi banget? Terjadi banget. Sahabat-sahabat semuanya, sekarang saya pengen ngajak obrol Anda, teman-teman semuanya, apa yang 2020 ada, di 2023 sudah berubah. Cing, naon? 2020 ada, tapi 2023 sudah berubah. Di berbagai macam aspek. Apaan? Coba. Buat saya mah nggak ada, 2020 sama-sama aja. Coba. 2020 ada, tapi 2023 berubah. Jelas lah ya, umur. Nanti kalau udah kasih umur berat badan yang bentar lagi diomongin ya. Oke, ayo, apaan? 2020 ada, tapi 2023 udah berubah. Apa? COVID. Apa yang diubah dari COVID? Contoh, 2020 ada nggak hybrid kayak gini? Sekarang? Ada, dan sekarang ini hampir mustahil nggak ada pertemuan yang nggak hybrid. Semuanya hybrid. 2020 kabayang tuh pada Zoom-Zooman. Kabayang tuh. Henteu. 2023 mutlak perlu ada Zoom selain yang offline. Bungkus? Cing naros 2020 dulu pesen makanan nggak naon. Ngingki guys. Betul.
Nyicik leresnya. Ayeuna pamihoyong sesuatu kumaha. Eta berubah henteu. Tah eta maksudnya 2020 ada, sekarang udah berubah apa lagi? Halo? Telemedicine. Terus apa lagi? Ngambil uang di ATM dulu gimana 2020? Sekarang mah tanpa kartu udah bisa. Betul nggak? Sistem bayar tuh, lihat meni apalnya yang punya cicilan online tinggal lihat. Sistem bayar berubah nggak? Berubah, Masya Allah. Apalagi konsultasi dokter 2020 ada online? 2023 ada. Ada. Halo, berubah lagi. Apalagi? Transportasi dulu kumaha? Dulu kereta 3,5 jam, sekarang 2 jam. bus. Jantan, perubahan itu mutlak ada di sekeliling kita, ada apa ada banget. Terus kalau kira-kira kita nggak berubah, apa yang akan terjadi sama kita? Bakalan ketinggalan. Sekarang kita nih lagi dapat bonus banget, lagi dapat jackpot karena 2023 pasien kita melesat luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak berbenah, 2024 masih ada, 2025 bisa jadi stagnan, 2006 turun, 2027 kalau kita nggak berubah, mungkin 2023 kemarin alhamdulillah, kita nggak berubah, 2023, 2024 masih aman-aman aja, 2025 udah kenaonnya jadi kieu landai. 2002 genap rada turun, 2027 nyecep nauzubillahimin dalik. Makanya ada pemetaan sumber daya manusia. Makanya ada A plus, ada A, ada B plus, ada B, ada C, ada C plus. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya jadi A plus. Diangkat jadi pegawai tetap. Anu soleh jeung solehot. Amin. Jadi teman-teman semuanya, permasalahan kita kalau kita udah lihat kayak gini, perubahan mah mutlak ada nggak ada, kitanya mau berubah nggak mau berubah, perubahan mah tetap jalan. Kitanya nggak mau berubah, tapi kemudian kitanya, sahabat-sahabat semuanya, kemudian kitanya nggak mau berubah, padahal perubahan tetap ada, bahaya apa bahaya banget. Teman-teman, ada judul, yang ada judul buku namanya teh Who Moved My Cheese. Apa judulnya? Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju-kejuku, keju besarku. Sekarang ini tuh keju besarnya lagi dialamin sama rumah sakit kita. Masya Allah. Nggak dicari juga pasien pada berdatangan. Waduh, alhamdulillah. Ada 4 karakter yang di buku ini, Who Moved My Cheese ini. Teman-teman semuanya, yang pertama namanya itu ada si Ham, yang kedua ada si How, yang ketiga ada Scurry, yang selanjutnya ada si Sniff. Sahabat-sahabat semuanya, si Ham dan si How ini tuh kurcaci. Kurcaci ini bersahabat dengan 2 tikus. Namanya si Scurry dan si Sniff. Mereka ini tinggal di dalam labirin yang sama. Dan punya stok keju yang Masya Allah nggak pernah habis. Teman-teman semuanya, stok kejunya gede banget maksudnya. Terus karena tiap hari, tiap menit, tiap terus-terusan dimakanin, lambat laun si keju itu persediaannya makin menipis. Terus kemudian setelah persediaan makin menipis, lambat laun teh udah mulai kelihatannya kayaknya habis. Tapi kata si 2 ini, kalem we atuh santai. Hidup jangan tergesa-gesa guys. Yang penting mah stabil, slow we. Sorry ya. Itu nggak nyambung contohnya ya dengan ini. Teman-teman semuanya kata si Hem teh, ya udah atuh. Santai aja. Teman-teman semuanya akhirnya gimana? Habis. Habis. Teman-teman semuanya. Terus kemudian si Skari dan si Sniff ini dan mereka ini kemudian berempat, kemudian datang lagi ke tempat persediaan keju. Terus mereka bilang, hey
Who moved my cheese? Siapa yang kemudian menghabiskan dan menghilangkan keju-kejuku? Siapa? Mereka sendiri. Terus kemudian diajakin sama si ini, aduh ini mah udah mau habis, ayo kita cari lagi. Terus kata dia, kalem we. Terus dia bilang, hayu tapi kumaha carana. Wah kaditu kadia. Yang ini sahabat-sahabat semuanya nggak banyak mikir yang dua ini. Tapi mereka mencari. Ketika mereka mencari, balik lagi ke rumahnya mereka berempat, gimana bro? Dapat nggak? Nggak, cek orang oge. Hararese. Udah kalau mau di yang ke oge ayah deui. Tapi ada nggak? Enggak. Yang ini terus mencari sahabat-sahabat semuanya. Yang ini mah enggak. Yang ini sering banget kelelahan, sering banget kecapean, yang ini sering banget kejeduk, tapi yang ini mah santai we. Kemudian di akhirnya teman-teman tahu dong siapa yang kemudian menemukan? Yang menemukan siapa? Yang mencari. Yang tidak mencari menemukan apa tidak? Tidak. Halo. Dan itulah yang biasanya alamiah terjadi sama kita. Ketika kita lagi ada di posisi yang enak, posisi yang apple kayak gini, kita tuh ngapain sih mencari-cari yang baru? Duh, perubahan naon sih? Kalem we atuh dinikmati kyo kita alhamdulillah masyaallah tabarakallah. Justru 20 matos apa tos wisuda ngantos tinggal ngantosan we umroh. Insyaallah kalem we. Terus kemudian ada penilaian datang ke kita terus kita bilang apa? Manajemen bagaimana ini menilainya kenapa bisa kayak begini? Hah? Waduh. Sahabat-sahabat semuanya, penilaian yang ada, pemetaan yang ada itu teh adalah fakta. Mau gimana itu fakta? Kenapa fakta? Karena perubahan itu juga fakta. Yang jadi problem di kita bukan faktanya, yang jadi problem kita adalah persepsinya. Ini yang sering jadi masalah. Padahal sahabat-sahabat semuanya, ini mah pasti terjadi. Semuanya pasti terjadi. Apapun yang Anda lihat dari setan gepeng yang Anda punya itu, jangan setan gepeng, kita bahayanya. Dari handphone yang Anda punya itu tuh semuanya ngejelasin tentang fakta, tentang kejadian, tentang realitas. Dan semuanya kalau kita lihat pasti akan menghasilkan yang namanya persepsi. Padahal banyak nggak fakta, kejadian, dan realitas yang kita lihat? Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Rumah sakit ini punya banyak fakta, punya banyak realitas, udah sempurna adanya? Belum. Ini aja udah bisa memunculkan berbagai macam persepsi. Belum lagi realitas, fakta, kejadian yang ada di luar. Kunaon si BCL teh nikahna menikah teuing ngapa dia teh lupa dengan pernikahan sebelumnya? Padahal waktu almarhumnya wafat nangisnya meni luar biasa. Ayeuna mah nikah teh nya ini juga poho ke suami pertama. Hey. Tapi da kumaha Kang Hari teka pikiran bagaimana tidak karena itu fakta, kejadian realitas ada di handphone kita terus kita lihat kepikiran teu. Kepikiran. Nggak habis pikirnya eta Gusti, eta si tokoh parasit kemarin bunuh diri. Siapa itu namanya teh? Pemain Korea teh. Kepikiran, semuanya kepikiran. Nah, sahabat-sahabat semuanya, karena ini adalah pasti akan terjadi, maka kita perlu menjaga persepsi ini supaya nggak kemana-mana. Setuju apa setuju banget? Oleh Setuju karena banget. itu kita butuh satu hal yang namanya objek. Butuh apa? Objek. Butuh objek besar untuk kemudian kita punya di kepala kita. Kenapa kita butuh objek? Karena kalau kita punya objek, sahabat-sahabat semuanya, maka kita ini akan muncul kesadaran. Kalau kita sadar, maka akan muncul concern. Sesuatu yang kita pikirin, yang kita peduliin, itu bagus banget tuh. Nanti teman-teman bakalan dapat magic book. Wah itu keren banget. Ada concern di situ dibahas. Kalau kita udah concern, kita teh bakalan jadi punya ambisi. Kalau kita punya ambisi, ini teh hasilnya jadi aksi. Siapa yang bahagia, rumah sakit kita akan naik jadi tipe C. Cum. Tahu nggak konsekuensinya apa? Naon?
Riweuh. Padamelan beki seueur. Terus? Masya Allah. Siap dengan itu? Insya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, mungkin nggak kita punya aksi yang besar menyambut perubahan tanpa kita punya ambisi? Mungkin nggak? Nggak. Jadi punya ambisi itu bagus apa bagus banget, Pak? Bagus banget. Permasalahannya kita mah kalau disebut ambisius, ridho henteu. Kamu meni ambisius? Hah? Apa kamu bilang? Padahal jadi ambisius teh penting. Nikah teu ambisi sok. So, gimana? Bade sareng nu mana neng? Ah nu mana we nu kersa da abdi mah. Uyuhan laku oge alhamdulillah. Tidak ambisius untuk menikah. Meneruskan kelanjutan keberlangsungan apa itu generasi selanjutnya, tidak antusias. Ayo tuh nyekalem tuh ada. Meni ini si A tidak ambisius. Repot kan tidak ambisius itu, betul nggak Pak? Tapi kenapa kalau kita disebut ambisius, kenapa langsung jadi tersinggung? Padahal ambisi itu penting apa penting banget? Untuk jadi punya ambisi, mungkin nggak kalau kita nggak punya peduli? Maka kepedulian itu penting banget untuk kita kemudian pikirin dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Saya sebagai dokter, saya sebagai perawat, saya sebagai seorang yang kemudian jadi frontliner, saya adalah orang yang nantinya ada di poliklinik. Apa yang bisa saya lakukan supaya si pasien teh datang pulang puas? Itu tuh jadi concern banget. Mungkinkah concern, peduli muncul tanpa kesadaran sebelumnya? Mungkin enggak? Mungkinkah kesadaran muncul tanpa kita punya objek besar di dalam kepala kita? Punya impian yang gede, punya harapan yang besar, punya tujuan yang besar. Mungkin enggak? Enggak. Halo? Ujungnya apa? Yang bisa kelihatan sama orang lain apanya kita? Aksinya kita. Objek pikir besar kita kelihatan nggak? Enggak. Enggak kelihatan. Sahabat-sahabat semuanya, maka dari itu saya ngajakin sekarang. Kalau rumah sakit kita punya objek pikir yang besar, punya objek yang besar, bagus. Kita punya objek pikir yang besar enggak? Jangan-jangan kita mengalir hidup mas seperti ini apa adanya. Sehingga kita nggak punya kesadaran yang besar, nggak punya kepedulian yang besar, nggak punya ambisi yang besar, nggak punya aksi yang besar. Siapa yang pengen punya aksi yang jauh lebih luar biasa hebat, acungkan tangan dan katakan saya. Ciusan. Benar. Emang punya concern yang besar gitu? Punya objek yang besar gitu? Emang Kang Hari kalau aku nggak punya objek yang besar, emang apa yang terjadi? Yang terjadi kita hanya akan ternina bobokan, ternina baharikan artinya. Ternina bobokan dengan pikiran-pikiran yang kecil. Kita akan lelah dengan pikiran-pikiran yang kecil, dan pikiran yang kecil inilah yang kemudian disebut namanya overthinking, guys. Dan overthinking ini akan menghasilkan satu hal, namanya obsesi. Siapa yang pengen kehidupannya jauh lebih baik? Siapa yang pengen penghasilannya jauh lebih baik? Siapa yang pengen tunjangannya ditambahkan? Itu obsesi apa ambisi? Obsesi apa ambisi? Harusnya ambisi, benar nggak? Ini supaya nggak bingung saya kasih contoh yang receh dikit ya. Sahabat-sahabat semuanya, sepupunya apa-apanya ya. Aloknya Abah, namanya Alia, kelas 9 SMP. Dia mau masuk ke SMA. Tiba-tiba saya lihat tuh Alia itu jadi rajin banget. Wah, biasanya budak SMP kelas 2 pulang sekolah teh cara rape, manyun, handphone mana, lebet ke kamar, leres tuh. Alia beda banget setelah masuk kelas 3 SMP itu, kelas 9. Dia jadi jauh lebih rajin, pulangnya jauh lebih malam, ngerjain tugasnya jadi jauh lebih konsentrasi, ikutan lagi pramuka, ikutan lagi panahan, ikutan lagi model. Saya bilang, Alia, oh iya,
sepupunya Bahari teh anak saya. Nah, bisi bingung itu kumaha saha Alia teh. Saya nanya sama anak saya tuh sama Alia. Al, tapi saya diundang ke sini bukan karena orang dalam loh ya. Saya baru ketemu sama beliau hari ini, tara WA-an, tara kumaha. Sahabat-sahabat semuanya, saya tanya sama Alia, Alia, kenapa sih kamu tuh kelihatannya beda banget? Pak, aku tuh lagi pengen masuk SMA itu. Ya terus kenapa? Gratis, bisa masuknya. Beasiswanya full. Bisa, tapi kakak teh nggak punya portofolio. Gusti, udah kelas dulu SMP ngomongin portofolio. Saya waktu kelas 3 SMP kenalnya itu tuh lagi kelas 3 SMP nggak tahu lagi ngapain. Anak itu udah ngomongin tentang portofolio. Saya bilang apa maksudnya portofolio? Ya Alia teh nggak punya prestasi yang ada sertifikatnya. Emang kenapa gitu? Kalau mau masuk ke sekolah sana gratis, beasiswa full, harus store sertifikasi. Oh, halo, Alia yang saya lihat dia jadi lebih rajin, aksinya yang kelihatan. Saya tanya kenapa ya Alia jadi hebat ini, pengen masuk sekolah itu gratis. Dan kemudian dia muncul kesadaran, aku teh tidak punya sertifikat. Terus gimana tuh, lihat kakaknya lagi ngumpulin sertifikat, ini teh hapus pokoknya mah. Terus gimana dong caranya? Mau ikutan pramuka lagi? Kelas 2 pramuka ditinggalkan, akhirnya diikutin. Pokoknya mah gimana aja caranya pengen masuk inti. Terus mau ngapain? Mau panahan lagi. Panahan apa dulu kamu udah inti kamu tinggalin? Ya sayang, pokoknya sekarang aku mau masuk inti. Terus mau apa lagi? Mau ikutan modeling. Masya Allah. Sahabat-sahabat semuanya, dia jadi peduli banget, kepikiran siang dan malam pengen masuk ke sana. Dia jadi ambisius, jadinya punya aksi. Halo, ini yang lagi dibutuhin sama rumah sakit ini guys. Orang-orang yang di dalamnya itu punya impian yang besar. Buat siapa? Buat dirinya. Impiannya buat siapa? Buat rumah sakit? Yang enggak lah. Buat Anda, bener enggak? Beres? Impian itu buat saya, buat orang sekitar saya. Punten itu teh musik apa? Jadi audionya Pabelit. Ada audio judul Pabelit? Sekitar saya, ada Anda, ada sekitar saya, ada Allah. Halo. Kita teh lagi butuh objek besar itu. Rumah sakit ini ada bukan cuma pengen nyari profit. Rumah sakit ini pengen makin lama makin besar agar bisa membagikan manfaat. Setuju apa setuju banget? Tapi supaya memperbesar manfaatnya dari 50 jadi 100 itu teh butuh dan perubahan itu bukan didahului oleh perubahan jumlah banyaknya tempat tidur, tapi perubahan didahului oleh perubahan sumber daya manusianya. Siapa? Siap nggak diajak dalam perahu perubahan? Atau barangkali mau jadi C aja, C minus, yang goodbye. Sahabat-sahabat semuanya, maka pulang dari sini teh dipikirin ya, apa ya objek pikir besar saya. Kalau saya nggak punya objek pikir besar saya, ini teh akan menghantui pikiran-pikiran kecil teh. Dan manusia mah mau nggak mau pasti berpikir. Kunaon siap dia meni overthinking karena kita nggak punya big object. Banyak banget nih kalau orang udah cerita, duh badannya udah nggak enak ya, meni udah pada tebal kayak gini. Cewek nih yang cerita, meni udah pada berat badan nambah, ya udah tuh sok olahraga. Olahraga teh kalau olahraga teh udah hareudang teh nggak enak buat yang berjilbab teh tuh meni pengap nggak enak. Ya udah tuh olahraganya rada subuh. Adik kamu teh nggak tahu olahraga subuh di Bandung teh tiris nyaho teh. Hese kesangan oge. Oh, atau ya udah tuh olahraganya kalau kayak gitu mah. Jadi gimana dong, nggak usah pakai kerudung gitu mah. Iya pengennya olahraga teh kayak gitu, jadi enak aja gitu bebas. Ya udah tuh olahraganya di rumah nggak usah keluar. Tapi di rumah dengan jalan-jalan nungku cuma gini-gini daripada rosen. Terus maunya gimana? Ya maunya mah badannya lebih enak aja, lebih kurus gitu.
Terus caranya gimana? Halo, kenapa kemudian jadi overthinking? Karena nggak punya big object. Penonton. Sementara realitas, fakta, kejadian yang kita lihat makin lama makin banyak, makin besar. Usum politik, ya Allah, nonstop eta di Facebook, di Instagram, aduh, terus kebuka. Betul nggak? Teman-teman semuanya jadi kepikiran. Kenapa sih Gibrannya kayak gitu banget? Emang MKT kurang apa sih? Harus sampai menyalahi kayak gitu, kenapa sih kayak gitu? Ari Slepet Muhaimin teh kayak gimana sih? Ini asal wae ngomong nangke tiap orang hamil dibere duit atau kok mangke BPJS we geus rieuh ayeuna kan. Wah, jadi itu overthinking. Kenapa? Karena nggak punya Saya nggak ngebahas Ganjar bukan berarti saya milih Ganjar loh, yang enggak. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Penonton. Siapa yang pengen hidupnya tenang? Kagungan objek naon cing? Objek pikir besar apa yang ada di kepalanya? Ayo sharing. Kang Hari, apa yang jadi objek pikir besar Kang Hari? Saya pengen banget jadi jalan rizki buat orang-orang sekeliling saya. Saya pengen banget jadi contoh dari antusias, contoh senyum, contoh bersyukur teh kayak gimana. Itu objek pikir besar saya. Saya pengen banget orang-orang teh jadi pada tahu, hey, ada kunci loh untuk hidup sukses. Apaan itu? Ubah responmu maka engkau akan mengubah hidupmu. Itu yang jadi concern saya. Terus kepikiran tiap hari, tiap bangun, tiap tidur. Makanya ketika Teh Mia Kang Hari mau ngisi di sini. Kenapa? Kepikiran. Ya, karena itu yang kepikiran. Pengen ambisi sebanyak-banyaknya tahu apa itu high class response. Kelihatannya aksi, sekarang datang. Halo. Padahal di Bandung hujan age. Nyakeun we ngangge mobil. Halo. Halo. Apa dong pikir besar Anda apa? Pikiran besar Anda apa? Masya Allah. Umrohna sareng saha. Umroh di rumah sakit sakeluarga. Amin. Rada tarik. Itu umroh rumah sakit, dari rumah sakit sekeluarga boleh nggak jadi objek pikir? Boleh apa boleh banget? Boleh. Jadi sadar, aduh saya kurang A, kurang B, kurang C, kudu nama. Rumah sakitnya saya gedein jadi seperti ini supaya jadi jauh lebih besar penghasilannya ketika ngasih nanti umroh ke saya. Rumah sakitnya nggak rugi, malah jadi ngerasa untung banget. Oleh karenanya saya sadar apa yang harus saya lakukan dan saya peduli banget harus begini begitu. Maka saya akan benahi itu administrasi keuangan di rumah sakit harus jadi kayak gimana. Kelihatan aksinya. Abah tak acan wih, tak acan. Nuju ngemutan umroh di damah. Halo. Orang mah jam 5 udah, jam berapa pulang? Setengah 4. Kerja dari jam berapa? Enak banget hidup Anda. Dari rumahnya jam 6. Setengah 8 pulang setengah 4. Terlalu nikmat. Dari ini mas setengah 4 harus pulang, abah teh jam 5 di dieu kene. Jam genep di dieu kene bari jeung update status ngantosan maghrib di kantor. Jam 8 di dieu kene menghafalkan beberapa ayat setelah sholat Isya at the office. At the office. Jam 8 di dieu kene, inilah konsekuensi ingin membuat besar. Jam 12 di dieu kene di infus. Aduh. Halo. Mungkin nggak kita punya aksi tanpa kita punya objek yang besar? Enggak. Ini pula lah yang dimiliki oleh rumah sakit kita guys. Bersyukurlah manajemen, UMI, direktur, wakil direktur, manajemen punya objek pikir besar terhadap rumah sakit ini. Jadi kita yang ada di dalamnya ikut ketarik. Kita nggak punya objek pikir besar juga. Kalau orang-orang yang peduli sama rumah sakit ini punya objek pikir besar, kita akan ikut ketarik. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penonton. Permasalahan kita teh kadang-kadang overthinking. Kenapa? Karena kita nggak ngerti skala keruwetan berpikir.
Waduh, apa itu? Harusnya kalau kita mau mikir, kita teh mulainya dari apa? Kesadaran dulu. Sadar bahwa ini penting. Setelah itu kita berpikir paham apa yang harus kita lakukan. Setelah itu kita mikir jelas inilah yang akan aku lakukan. Sadar, paham, jelas. Bungkus? Baru nanti kita bisa membandingkan. Kang Haji mana? Kasih lihat itu. Yang ini. Sahabat-sahabat semuanya. Nih, paham. Setelah itu jelas. Setelah itu bisa mengkategorisasikan. Setelah itu bisa mengkomparasikan. Setelah itu bisa menganalisa. Menganalisa bisa problem solving. Habis problem solving jadi menyimpulkan. Habis menyimpulkan nantinya baru jadi orang yang kreatif dan inovatif. Penonton. Kebanyakan dari kita belum apa-apa udah ngebandingin, bener deh. Ya, dengerin manajemen itu udah tahu. Babaturan abi sama-sama perawat ya, gaweannya sarang sama abi 10 tahun. Jadi cuma mending sekieu, segitu, mending wow, luar biasa. Kita teh belum sadar, belum paham, nggak bisa ngejelasin apa kerjanya di sana, kategorisasi pegawai di sana kayak gimana, kita mah taunya teh membandingkan. Jadi overthinking nggak? Overthinking. Robbi zidni ilman warjubni. Ya Allah kasih aku ilmu, berikan aku pemahaman. Ini teh paling dasar guys. Siap untuk berubah? Emang kenapa kalau nggak berubah gitu? Emang kalau nggak berubah kenapa? C plus. Eta namina sadar. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Mantap nih. Apa artinya C plus? C plus artinya begini, begitu, begini, begitu. Shopee. Artinya, maaf loh, maaf. C plus itu artinya, oh saya paham C plus ini berarti begini, 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 begini. Bisa menjelaskan, betul nggak? Kita mah kemudian termasuk orang yang dipetakan, terus setelah itu kemudian kita jadi, ini nggak bisa nih kayak begini, ini wah begini, begitu. Kenapa? Kita kemudian menganalisa, menyimpulkan dengan kesimpulan sendiri. Penonton, ini tuh kita lagi ngomongin tentang berpikir nih dari tadi. Gimana supaya nggak overthinking? Permasalahannya sekarang, overthinking itu, sahabat-sahabat semuanya, sering juga dibumbui dengan rasa. Cie. Rasa yang pernah ada. Guys, mau ngomongin afeksi. Ngomongin apa? Suntikan tuh. Afeksi. Injeksi, itu injeksi ya kalau bercanda. Afeksi. Afeksi. Afeksi kayak lagi nonton kartun. Afeksi itu ada 3 guys. Ada yang namanya emosi. Ada yang namanya rasa. Ada yang namanya mood. Pernah ngerasa teu mood gawe teh bosen. Pernah? Oh, sering. Mood itu selalu berhubungannya sama habit. Sama kebiasaan. Emosi berhubungannya teh sama respon. Emak-emak ngasih lampu sen kiri. Maaf, ngasih lampu sen kanan. Kita teh udah tahu dia mau belok kanan, kita teh ada melipir ke kiri. Ayo teh soreng belok ke kiri. Padahal kita lagi ruas, astagfirullahaladzim, itu emosi, perasaan, apa mood? Emosi, perasaan, apa mood? Si papa habis mandi, itu anduk, di tempat disimpan di atas kasur deui. Emosi, perasaan, apa mood? Kalau Raya mau ngomong sama papa teh. Kenapa sih mah marah-marah terus? Nggak tahu, kamu tuh nggak pernah berubah. Itu mood. Sekarang kayak gini, kenapa ya meninggal enak ini? Aku tuh salahnya apa tuh yang menikah pikiran terus? Itu hebat ya regulasi emosi.
Guys, emosi masalah nggak buat kita? Emosi masalah nggak buat kita? Oke, kita lihat ya. Emosi yang pertama, namanya itu, apa kalau bahasa Inggrisnya itu ya? Sahabat-sahabat semuanya, disgust. Bahasa Sundanya geleh. Geleh orang mah. Meni geje nggak jelas. Ih, belum habis satu udah berubah lagi. Halo, masalah nggak? Kalau kita punya emosi geleh, sebel, masalah nggak? Ternyata enggak. No. Disgust atau si emosi ini dia nggak pernah jadi masalah. Dia ini saya tutupin aja ya, kayak gini. Apa-apa. Oh, jadi kelihatan angernya. Emosi ini tuh tanda. Apa katanya? Tanda. Tanda dari siapa? Dari Allah dong. Betul nggak? Dan Allah itu pasti menciptakan sesuatu nggak dengan sia-sia atau nggak dengan uji coba. Cing, orang pasti antah sedih. Kumaha cekalo teh. Enggak kan? Sahabat-sahabat semuanya, emosi itu tanda. Misalkan sebel. Sebel itu tanda dari apa? Sebel itu tanda dari value yang kita punya yang lagi nggak hidup di sekeliling kita. Di pertemuan online kita yang pertama dulu, kita pernah ketemu loh, gengs. Kita udah belajar values. Betul nggak? Oh, hari mana? Tentang 10 value jadi 5 jadi 3. Kalau value itu lagi nggak hidup, kita tuh bisa jadi sebel. Misalkan, saya punya value kerapihan, terus saya ngelihat ada orang abis ngerjain sesuatu, nggak dirapihin lagi. Nanu karaos? Sebel, disgust, geleh. Terus itu teh tanda dari apa? Tanda dari kita nggak punya value yang sama, maka samakanlah value itu dengan cerita. Ayah yang baik sayangku, hey. Salah satu value mama yang membuat mama hidup sampai sekarang adalah ketertiban dan kerapihan sayang. Dan aku teh nggak ngelihat value itu di ayah. Ayah bisa ya, aku teh tahu udah ayah teh walaupun berantakan juga, ayah teh nyari rezekinya hebat. Tapi cing atuh jadi rezeki hebat, tapi lebih rapi dikit ya. I love you. Mwah. Beres? Enggak ya. Tapi setidaknya udah ngomong kitanya. Sampai sini aman? Oke. Guys, kita lihat lagi. Apalagi Ji? Disgust, terus lagi fear. Takut. Takut itu masalah bukan? Takut masalah enggak? Enggak, takut itu adalah tanda. Tanda bahwa kita sedang hidup di masa Guys, ada yang takut sama kecoa di sini? Ada? Sieun berit? Ternyata itu karena nggak mungkin, hey berit, kamu nggak punya value yang sama aku kan nggak mungkin. Guys, ada kecoa, yang ditakutin itu kecoa, bentukannya kecoa, antenanya kecoa, mulutnya kecoa, atau ketika semua itu bersatu padu, kelihat kita, terus dia terbang ke muka kita, yang mana? Yang ditakutin itu adalah kecoanya ketika kita liatin, dia kemudian terbang, nempel di rambut kita, kemudian gitu-gitu, nggak bisa. Halo, kecoanya terbang nggak? Ada nggak nempel di muka kita? Kecoanya di mana? Di situ. Pas dia ngeliat, kita ngeliat, kecoa juga mikir, naon sih menisu udon pisan ka urang? Bener nggak? Tapi kita hidup terlalu di masa depan. Sehingga kita ngebayangin kecoa itu nempel ke kita. Leres? Overthinking you. Guys, ada pemetaan SDM. Terus Anda bilang, aduh takut deh gimana kalau aku tuh udah mau diangkat jadi pegawai tetap, tiba-tiba aku tuh jadi kurang, nanti jadi lama lagi dong jadi pegawai tetap. Takut masalah nggak? Takut yang kayak gitu masalah bukan? Itu bukan masalah, itu tanda.
Duh ya Allah, aku teh kan udah mau jadi pegawai tetap, tapi gimana ya nanti kalau jadi aku teh jadi B kurang. Oleh karena itu aku teh nggak boleh B kurang. Aku harus belajar gimana supaya B plus dekat ke A. Amin teh. Artinya kalau kita hidup di masa yang sangat di masa depan, takut itu bilang sama kita, takut itu lagi bilang sama kita, hey 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 hey, takut itu normal. Terimalah ketakutan itu, tapi marilah kita hidup di masa kini. Persiapkan yang bisa kamu persiapkan. Gitu loh guys. Bungkus, siapa yang takut gajinya jadi kurang nanti? Kurang nggak? Enggak. Tapi hidupnya nanti, aduh nanti gimana, nanti gimana? Nanti. Sekarang. Kalau takut jangan dihilangin. Sebel jangan dihilangin, diterima. Guys, lantai sabar ya? 2. Jika lamun turun loncat lebih cepat. Loncat yuk. Nggak punya rasa takut, bahaya nggak? Jol we ibu nyebrang nggak lihat kiri kanan, biarin aja biar mereka yang ngerem aku berjalan we. Justru karena kita takut, kita jadi berhenti dulu, kita lihat kiri, lihat kanan, tangannya begini, ainu kasep, hei gitu kan. Terus deh. Jadi takut masalah apa bukan? Takut masalah apa bukan? Takut adalah tanda dari kita supaya hati-hati. Supaya bersiap di masa sekarang. Supaya hati-hati. Ini saya jadi khawatir, ini sebetulnya ngerti nggak ya umat ya? Ngerti tuh guys? Ngerti ya? Insya Allah. Ada neraka. Takut nggak? Takut. Nerakanya udah ada belum? Kelihatan nggak? Enggak. Tapi Allah sisipkan rasa takut supaya kita bersiap. Kapan bersiapnya? Sekarang. Itu loh maksudnya takut. Allah sisipkan takut ngelihat, aduh gimana ya ngelihat orang itu, aduh ternyata beneran deh sekarang mah meni serius pisan KPI itu meni ampun rumah sakit ini. Ya Allah, sieun abdi tidak masuk dalam kategori. Terus gimana dong? Optimalkan di saat ini. Gitu loh guys. Bapak kek, aman? Bisa dikunyah Pak? Bisa ya? Lambat laun maskernya pindah ke atas nih. Apalagi Ji, Sad. Penonton. Sedih boleh nggak? Sedih itu masalah bukan? Jadi sedih apa dong? Tanda dari apa? Tanda dari langsung dikeluarin. Oh nggak kelihatan juga, alhamdulillah. Sedih muncul karena ada ekspektasi tidak sesuai dengan experience, nggak sesuai dengan realitas, betul nggak? Boleh nggak sedih? Boleh dong. Ada tetangga wafat, istrinya wafat. Terus Anda nggak ada rasa sedih? Bapak. Akhirnya Pak, alhamdulillah akhirnya. Kan pagujud guys. Leres tuh. Jadi sedih dihadirkan untuk apa? Sedih dihadirkan untuk kita kemudian kita belajar gimana supaya harapan ke depan sesuai dengan itu. Atau sedih itu dikasih sama Tuhan lagi tanda sebagai tanda kita lagi butuh sendirian. Atau kita lagi butuh bantuan. Maka sedih tuh dimunculin. Abdi mata belah sedih. Bahagia we. Maneh tara sedih. Aing nu sedih ninggalin maneh. Halo. Jadi ibu bapak yang di 112, wah 8 orang mengundurkan diri nih. Trenernya kacau katanya. Sedih aku tuh melihat trainer kayak gitu. Kenapa? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Halo? Boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan sedih, itu namanya sebel. Ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi sad, diterima? Allah kalau lagi ngasih kita sad, diterima? Ditampi, tenang, ditampi heula. Oh ya Allah, kunaonnya sedih.
Oh, ada harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan mah pengen banget jadi A+. Ayeuna abdi teh nembe dinilai janten A. Padahal mah tos jungkir balik, luar biasa. Boleh dong sedih? Terus apa dong yang harus aku lakukan ke depan, besok, supaya aku tuh responnya tetap baik, dan kemudian nanti kalau ada penilaian kembali di tengah semester, penilaian kembali di akhir tahun, aku bisa A+. Gitu loh guys. Sampai sini bungkus nggak nih? Ini materi berat teuing henteu? Enggak ya? Ibu tuh di belakang udah, ini tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Aduh. Oh lagi ibu, lagi hamil. Ibu mau pakai kursi nggak? Kalau nggak di depan nemenin saya. Mau di depan? Nanti susah loh pas berdiri. Aduh ya butuh gula, kunaon sing seureumeuan, sing seureumeuan. Halo. Guys, jadi set boleh nggak? Set apakah masalah? Tapi guys, sebel, takut, sedih, terus lagi marah. Boleh nggak marah? Marah masalah bukan? Marah adalah tanda ketika kita ngerasa lagi diperlakukan tidak adil. Boleh marah? Boleh. Joel, kita diperlakukan tidak adil, terus kita nggak apa-apa santai. Apa? Sorry sorry. Marah itu muncul ketika kita diperlakukan merasa tidak setara. Maka cari tahu gimana ya supaya saya bisa disetarakan. Komunikasikan, ngobrolin. Kenapa ini bisa terjadi sama saya ya? Apa salahnya ya? Saya ini dibandingkan dengan siapa kalau ada pembandingnya? Bagaimana penilaiannya? Kenapa saya sampai dibeginikan? Gitu loh guys. Halo. Happy, boleh nggak? Happy masalah bukan? Cek saha. Ternyata happy asmara. Happy Salma. Happy coy. Ternyata si bahagia ini bisa jadi masalah ketika bahagia ini hanya dirasakan oleh sendiri. Tuh. Halo, anak-anak muda, mana nih anak-anak muda? Waduh, anak-anak muda pada masanya. Nih Kang, anak-anak muda sekarang kalau lagi dia lagi masalah, dikit-dikit healing, bener nggak? Healingnya kemana? Nonton konser, terus nyanyi. Kemarilah singgah dulu terus nangis. Aku banget. Halo, kenapa Akang masih kayak gitu? Nggak nyangka, luar biasa. Kirain dia udah nggak suka konser. Guys, datang ke konser, ketika pulang dari konser dia jalan terus gini. Di konser bahagia nggak? Bahagianya Pak, dirasain sama banyak orang nggak? Dirasainnya cuma buat sendiri, betul nggak? Ketika dia keluar dari konser dia mikir, duit banyak. Hampa. Apa katanya? Maka bahagia bisa jadi masalah kalau bahagia itu hanya dirasakan oleh sendiri. Rumah sakit ini nggak pengen manajemennya bahagia sendirian. Rumah sakit ini pengen bahagianya dirasain sama seluruh insan yang ada di rumah sakit ini, bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Keren apa keren banget. Kenapa kayak gitu? Karena bahagia yang abadi, yang everlasting adalah bahagia yang segera diberikan ke kiri, ke kanan dan lain sebagainya. Gitu loh guys. Ingat nanti kalau udah naik 100%, ingat Om Hari. Kenapa? Karena bahagia perlu dibagikan. Tepuk tangan dulu boleh, tepuk tangan dong. Teman-teman, terus ada yang namanya rasa. Punten off kamera hujan gede. Oh salah baca, punten di off kamera karena lagi hujan gede. Mudah-mudahan hujannya jadi bermanfaat Kang. Hujan gede, sahabat-sahabat semuanya. Terus kita nggak takut. Alam Jual teleponan di pinggir geledek. Kan jadi bahaya, betul nggak?
Wih ini hujan gede nih, listrik dicabutan, bilih aya kumaha onam. Saya itu tuh hujan gede. Oh tapi kan belum ada geledeknya juga. Nya can aya ieu mah persiapan di masa sekarang gitu loh. Kudu ngenungan geledek heula terus kabeulem sadayana ripuh. Teman-teman, terus ada yang namanya rasa. Rasa ini cirinya apa? Cirinya selalu melibatkan pikiran. Sebel, tapi sebelnya teh enggak, kan kalau ini mah sebelnya terkait sama respon. Sebel, tos weh. Dibilangin harusnya ini begini, begini, begitu, begitu. Selesai. Itu namanya sebel yang sebagai emosi. Tapi kalau udah sebel, terus kita kepikiran, kunaon sih jelema teh bisa dibejaan pisan. Gak seberapa kali sih orang teh ngomong tapi meni tidak mau berubah. Kenapa sih hidup ini sedemikian rumit buat dia? Meni ampun pisan, padahal itu rumit buat kita. Sebelnya itu, takutnya itu, sedihnya itu, marahnya itu melibatkan pikiran. Maka itu bukan emosi lagi. Itu sudah dibilang dengan perasaan. Makanya ada yang namanya bukan bamos, bawa emosi. Da emosi mas sekejap. Halo? Teman-teman yang sering kemudian jadi masalah yang mana? Aku mah gak terima digini. Gak terima. Sedih, marahnya panjang banget. Marahnya panjang banget. Sahabat-sahabat semuanya itu teh sudah melibatkan. Dulu, ingat gak? Kita lagi nyegat bis nih. Nyegat angkot. Tiba-tiba di sebelah sana teh ada cewek gelis. Gak berani ngomong mada. Gak berani. Pas kita ngereret, kita ngelihat, dia juga ngelihat. Kita teh kaget, terus senyum, unggul, terus dia teh senyum juga. Udah kayak gitu teh nggak diajak ngobrol, nggak apa, pakai angkot lain aja. Terus kita teh pas naik angkot kita, aja. Itu teh bukan emosi, itu sudah namanya perasaan. Yang sering jadi masalah adalah kantos di feedback tuh ke atasan. Pernah di feedback nggak sama atasan? Pernah di feedback, dikasih input, masukan, penilaian sama atasan? Sering? Itu atasan ngasih feedback, itu tuh tentang sesuatu yang kita lakukan, apa tentang diri kita? Yang kita lakukan, pasti tentang yang kita lakukan. Betul? Cing atulah kerja teh harus lebih detail. Ini teh kalau keselimpet kayak gini, data kayak gini teh bisa bahaya banget. Ini teh bisa jadi kerugian kalau lama-lama mah kayak gini teh. Itu tentang diri saya, apa tentang apa yang saya lakukan? Tapi apa yang kemudian terjadi sama diri kita? Tenyahoan, aduh, mulai. Tenyahoan orang teh padahal geus teliti pisan, lamun manehna bisa ku orang di. Halo. Padahal atasan kita ngasih feedback ke kita teh tentang kelakuan kita. Tapi kitanya jadi baper. Wah, ego kita jadi. Suatu saat saya pernah sasapedahan dari metro ke mau pulang ke Cibaduyut, ngelewatin lampu merah si perenggut masa muda teh. 12 menit kan samsat itu lampu merahnya. Saya teh tahu Kang Suryo itu pas lagi wah ini lempeng hijau nih dikebut sama saya teh sepeda, taunya pas di depan Uninus ngek berem. Langsung aduh. Saya teh langsung pindahin karena udah mulai antrian. Mobil saya pindahin sepeda itu ke trotoar, saya goes. Di depan Uninus ada yang bilang, wah, goblok. 1 dari 10 trainer terbaik Indonesia, bro. Tersinggung saya teh, ego kena, turun saya teh bu. Terus saya bilang, kenapa bilang goblok? Ini teh trotoar buat pejalan kaki, bukan buat pesepeda. Saya teh langsung, astagfirullahaladzim. Punten, si A jadi rewah, tadinya kan degelut ya. Tapi penting gak sih saya buat kemudian jadi tersinggung setelah saya tahu alasannya apa? Penting gak? Enggak, saya yang, kelakuan saya yang salah. Saya bilang, maaf ya saya salah. Lupa tadi itu udah anu beremputan ya, si A pulang-pulang.
Jadi gelut. Halo. Istri, guys. Sebel, kesel sama kamu. Cie. Ini jangan pikirin Abah dan Teh Ninanya. Ini sebel. Jangan pikirin mereka berdua. Kenapa sih sayang? Kamu mah nggak bisa kasih tahu. Kenapa sih beb? Pokoknya mau kesel nggak pernah lah berubah. Udah berapa belas tahun kita nikah. Cerita tuh, cerita. Aku teh mau pergi ini teh ke Ranca Ekek, harus ngelewatin tol. Di jalan teh banyak kendala, banyak masalah, bisa-bisa banyak resiko. Ada pelakor juga. Cerita tuh, wah jadinya cerita deh. Kenapa sih? Itu kamu tuh anduk meni kotor anduk teh basuh di jol di kasur dari. Oh eta wungkul. Itu teh nggak wungkul, kamu teh tahu nggak? Itu teh gede banget buat aku teh masalahnya. Ya udah tuh ya aku minta maaf. Sekarang akan aku perbaiki ya. Terus kata si istrinya teh, udah kok udah aku perbaiki. Ya udah tuh ya, aku pergi dulu. Ayah kene. Apaan sih? Kamu teh kenapa sih kalau ngeluarin baju teh mending nggak bisa dari atas, selalu aja dari tengah dan lemari teh jadi pabalatak deui. Terus bari jeung dikieun, aku tuh udah dibilang sama teman-teman kerja aku nggak pernah ganti baju karena aku selalu ngambil baju dari atas lagi. Tapi kenapa tuh mending nggak bisa rapi kamu teh? Ya udah, atuh sekarang aku perbaiki ya. Udah kok udah aku rapihin lagi. Ya udah, atuh sekarang aku pergi ya beb. Masih ada apaan lagi sih? Kamu teh kalau udah bawa ke lemari cing ditutup deh tuh lemari teh tong dipikir lemari teh juga abi. Lemari teh pikir jika kamu kumaha nya aku mah udah dibuka sok bisa nutup sorangan lemari mah mal bisa. Ada. Ibu kadek kasel. Hei penonton. Itu yang lagi pengen di feedback dari istri ke suami, itu tuh tentang apa? Tentang jati diri suami apa kelakuan suami? Tapi kalau suami digituin sama istri apa yang kebayang ketika kita pergi dari rumah? Bu, yang kebayang di pikiran suami ketika pergi dari rumah. Kayaknya aku tuh udah gak pantas lagi jadi imam di keluarga itu. Kayaknya aku tuh gak bisa jadi khilafah, jadi khalifah untuk dia lagi. Sepertinya aku perlu mencari sesuatu yang baru, hati-hati. Benar gak bro? Leres? Lalawora. Penonton. Padahal yang pengen dibilangin sama si istri tentang kelakuan. Bukan jati diri. Tapi ke bawah-bawah itu emosi, ke bawah-bawah sama pikiran jadi perasaan. Ini yang biasanya jadi problem. Setelah kita overthinking, kita teh jadi baper. Orang lain berubahnya udah luar biasa, iya mah. Hayang ningali, sok nepi ka mana hayang ningali. Dan ketika perubahan itu kemudian berhasil, kita jadi skoci yang ditinggalkan kapal besar. Ngeri apa ngeri banget? So, siapa yang siap untuk berubah? Gengs. Karena ini adalah tanda, semuanya ini adalah tanda, maka sahabat-sahabat semuanya tanda-tanda ini perlu diekspresikan. Sebel, takut, marah, sedih, nggak diekspresikan, kita cuma bilang, udahlah, nggak apa-apalah, aku mah ridho, sok we, terus sok we, aku mah dikit, aku mah disakiti. Jiwa-jiwa yang disakiti, aku mah nggak apa-apa, sok. Terus kita skip. Kita nggak pernah memunculkan apa yang kita rasa, apa yang kita jadikan emosi kita. Di skip semua ini teh. Dianggap teu aya. Siap-siap. Bertumpuk. Jadi aja yang namanya depresi. Cirinya depresi apa? Punya banyak keinginan tapi nggak punya kekuatan. Aku pengen begini, aku pengen begitu, aku pengen. Orang depresi bisa bunuh diri nggak? Enggak. Ngangkat peso oge geus berat. Kayak nyering kegetihan. Terjadi. Depresi. Ngomong. Depresi. Halo.
Atau barangkali ngadepin perubahan teh kan muncul nih sebel, takut, sad, marah, betul nggak? Ngadepin dinamika perubahan teh ini teh pasti muncul guys. Terus kita tekan, enggak, aku nggak marah, aku nggak boleh marah, karena aku marah. Ditekan, aku nggak sedih, aku nggak sebel, aku gue. Itu teh ciri-ciri kita itu Bapak Ibu mau jadi insan rumah sakit harkel yang mana? Yang depresi apa frustasi? Anu mana? Hei, jangan dua-duanya. Setuju? Terus jadi yang apa tuh? Sahabat-sahabat semuanya, jadi yang full of express. Ekspres itu harus jadi ceria gitu, bahagia. Enggak. Ekspres itu kalau lagi sedih, akui saya sedih. Kalau lagi kecewa, akui saya kecewa. Kalau lagi marah, saya marah. Tapi ditampilkan dengan tenang, dengan elegan, dan dengan data-data yang kuat, data-data yang lengkap. Sip? Karena kalau kita nggak ekspresi, sahabat-sahabat semuanya, kita nggak tahu diri kita lagi kayak gimana, kita nggak mengkomunikasikannya, kita nggak mengekspresikannya, siap-siap nih doain. Jadi boleh nggak ketika nanti perubahan terjadi, kita berekspresi. Bu, punten, abdi teh rada cemas dengan perubahan ini. Karena saya teh melihat A, B, C, D. Harapan saya teh begini, begitu, begitu. Mugi-mugi ku ibu, ku umi, tiasa diemutan. Biasanya hatur nuhun. Boleh nggak kayak gitu? Bukan boleh, tapi sama suami boleh nggak menunjukkan ini? Suami boleh nggak menunjukkan ini sama istri? Ya, Bu, Ibu, izinkan suami Ibu berekspresi di rumah. Karena kalau suami Ibu tidak diizinkan berekspresi di rumah, dia akan berekspresi di luar rumah dan depresi di dalam rumah. Kok masih si bapak teh meninggal seueuh yang pisan hirup teh keur kieu tapi sare we main handphone we, sare we main handphone, itu lagi depresi sama Anda. Bungkus. Terus aja pulang dari sini, "Papa, ekspresi lah." Si bapak bingung apa tuh kamu. Mau tanya siapa yang merasa belajar hari ini, acungkan tangan dan katakan saya. Mau tanya apa yang paling Anda pelajari hari ini, Cung? Yang dapat insight. Insight apa yang Anda pelajari hari ini? Ya, teh, apaan? Serang ya. Cakep. Yang lain? Ya, teh. Ambisi teh kenapa? Harus punya ambisi. Cakep. Boleh punya ambisi? Boleh. Yang lain? Big object. Mantap. Luar biasa di pikiran. Sesuatu ya. Yang lain? Ayo, masa dari sekian yang di Zoom boleh dituliskan di kolom chat. Sampai lupa ya. Di kolom chat apa yang paling Anda pelajari. Nanti sama Aji dilihatin. Yang lain? Apa yang paling Anda pelajari? Ayo. Ibu-ibu, apa teh apa yang paling dipelajari? Iya, kamu. Iya, kamu. Eh, Kamu kalau lama-lama senyum hati-hati loh ini ya. Ah, ah. Gimana, Ce? Apa yang paling dipelajari? Kang Ngeri ini, punten, ini Pak Hamzah juga bergabung nih dari PT. Selamat siang. Assalamualaikum Masya Pak Allah. Hamzah. Pak Hamzah. Assalamualaikum. Oke. Sahabat-sahabat apa? Teteh belum tadi. Dikirain saya bakalan lupa. Lebih persiapan. Tanda lebih persiapan. Good. Jadi emosi itu bukan masalah guys. Anda kecewa.
Di dalam perubahan pasti itu terjadi. Maka untuk menjadi orang yang adaptif sesuai dengan judul ini, sahabat-sahabat semuanya berubah dari satu titik ke titik lain, itu tuh emosi tuh mudah banget berubah. Maka terima aja. Jangan langsung sedih dihilangkan, takut dihilangkan, hasilnya jadi bahaya banget. Gitu. Satu lagi dari bapak-bapak, Pak dapat apa? Akang sebelah Bahari, sebelah Abah dapat apa? Kenging insight naon? Frustasi. Ayo dong. Dapat apa, Mas? Sadar? Jolkio sadar. Oh, alhamdulillah. Dalam, pendek tapi jelek ya. Yang lain, teteh di belakang papan tulis, Masya Allah, orang lain mah di depan panggung, ya mah di belakang papan tulis ya. Luar biasa. Teh dapat apa? Ya Ce, itu lagi baca catatan. Dapat apa Ce? Insight apa yang didapetin? Maka jawabannya setelah pesan yang satu ini. Kita akan buka tanya jawab kali Pak Suryo ya. Ya, baik. Mangga. Terima kasih Kang Ari. Ini menarik sekali ya. Eh, Tentang overthinking sih sebetulnya. Kita jangan sampai terlalu overthinking menyikapi segala sesuatu itu. Kesimpulannya kita harus punya big object. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk sesi kali ini. Untuk sesi ini, mungkin untuk yang di sini ya, offline ya. Ada 2 pertanyaan, saya persilahkan. Siapa yang pertama? Online-nya bisa lewat chat room. Yuk, ada yang ingin ditanyakan? Rekan-rekan? Nggak ada? Ini dua Kak, kalau kayak gitu. Kumaha ya kan? Bisa ngerti, bisa bablas. Atau sudah saking ininya, suka pahamnya ya, insya Allah. Nah, udah, enggak, silakan Kang Ganjar, bukan Ganjar Pranowo ini ya. Siap. Biasanya ketika kan tadi ada emosi muncul respon, Kang. Biasanya kita nggak sadar biasanya, nggak sadar dan nggak bisa menentuin ini adalah suatu rasa atau misalnya ini adalah suatu respon gitu. Tadi kan tapi membedakannya kalau yang udah itu kepikiran terus itu berarti udah ada pikiran di situ. Caranya gimana membedakan bahwa ini sudah masuk ada pikiran dan caranya gimana membedakan bahwa itu suatu emosi dan itu aja suatu apa namanya perasaan gitu. Itu mungkin Kang Hadi pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan Kang Ganjar bagus apa bagus banget. Tapi kenapa yang nanyanya Kang Ganjar? Padahal itu permasalahan kita semua. Gimana ngebedain emosi sama ngebedain perasaan? Betul nggak? Emosi sama perasaan itu tuh terpautnya cuma sama waktu. Emosi itu cuma sekejap. Habis itu kemudian kita sadar, ini tuh nggak bisa dapat materi dari sini terus kita langsung, oh saya lagi sedih maka saya akan begini-begini. Nggak bisa. Tapi kita jadi sadar nih sekarang setidaknya kita itu sebelum kita paham nanti, kemudian kita bisa mengkategorisasikan, oh ini sedih, oh ini emosi, oh ini perasaan. Itu mah nanti. Yang pertama sadar dulu aja dulu. Sadar bahwa ini teh sedih, sadar ini teh bahwa ini teh bahagia, sadar itu teh penting banget. Dan kita emang sedari kecil kita teh nggak dilatih untuk itu. Makanya sekarang anak-anak kecil sering ditanyakan, gimana sayang, apa yang dirasain? Kita makan dulu, kumaha sakola? Nonoe, kowe kieu kana kembali. Kunaon eta baru-deui, oh gitu. Sahabat-sahabat semuanya, tapi kalau anak-anak sekarang kan udah dilatih itu sama kita. Anak saya di TK udah mulai dilatih yang namanya regulasi emosi. Enggak bahasa regulasi emosi kayak gini, enggak. Sayang, apa kabar? Gimana di rumah? Ibu guru kangen banget sama kamu. Senang kalau ketemu kamu teh. Diajarin, sayang, ibu guru teh sedih, kalau kamu udah dikasih tahu harus rapi, tapi nggak rapi-rapi. Pengennya mah rapi banget. Sayang, ibu guru teh kesel, gemes
kalau ngelihat kamu teh tiba-tiba mukul teman kamu. Itu teh udah diajarin tuh. Anak-anak juga kayak gitu. Kita enggak. Nah, maka syukuri dengan pertemuan yang kayak sekarang ini. Sekarang saya tanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Macam-macam ini mah. Kira rasa atau emosi, nanti kepikiran ya kan? Kita mah, apa kabar Anda hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Padahal mah pinjol eta jatuh tempo. Padahal mah aduh eta tos anu sumping deui eta debt collector Gusti. Tapi pas di dia apa kabar? Padahal boleh loh. It's okay to be not okay. Apa kabar Anda hari ini? Lagi sedih, tapi alhamdulillah bersyukur banget hari ini. Mudah-mudahan dapat obat kumpul di sini. Tapi sedihnya jangan dihilangin. Jangan dihilangin. Jangan cepet-cepet untuk kemudian nggak kita terima. Pun kalau sedihnya lama-lama dipikirin jadinya perasaan. Jadi bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah durasi. Emosi itu cuma sesaat, beberapa saat. Tapi kalau perasaan udah lebih dari beberapa saat dan bersaat-saat, terus kepikiran. Emosi, sedih, kepikiran, terus kepikiran. Itu udah ada perasaan namanya. Habis marahin orang, terus nyesel, itu emosi. Nyesel itu tanda apa? Tanda bahwa kita segera minta maaf sama dia. Bisa jadi marah kita tanpa evidence, marah kita tanpa data, tanpa bukti yang kita lihat. Saya, contoh, malam-malam saya bilang sama kakak lagi, si kakak Alia lagi, Al, beresin itu ya pupnya kucing. Baunya udah mulai masuk nih dari belakang ke ruangan. Oh iya nanti. Kalau biasanya dia bilang nanti, lupa tuh. Besok paginya, subuh pas ketemu, Alia tadi malam teh kamu gak ngeberesin EO kucing ya? Enggak ngeberesin. Tapi karena emang banyak, jadi barangkali baunya masih nempel. Di situ saya nyesel. Kenapa? Karena saya nggak nanya Al, jadi nggak tadi malam teh. Saya langsung ngasih jegrek, Al, tadi malam teh kamu teh lupa ya? Wah itu fatal untuk seorang orang tua ngomong gitu. Saya jadi nyesel, supaya nyesel saya nggak kelamaan, saya langsung bilang, Alia, maafin ya, tadi papa udah bukan ngelebel, tadi papa udah sudon sama kamu nggak nanya dulu. Iya nggak apa-apa. Sedih dia juga harus ngerasain apa yang dia rasain. Gitu. Marah sama seseorang, terus kita nyesel, tanya, nyesel itu karena apa? Kalau kita nyesel karena kita biasanya nggak marah, jadi marah padahal dia terbukti salah, oh itu tanda bahwa apa? Itulah yang harus dilakukan sama kita. Kalau itunya benar, marah kita benar, kita marah nggak pernah marah kepada seseorang, ke jiwanya seseorang. Kita marah kepada kelakuannya orang tersebut. Sip? Oke, begitu kakak. Kang Ganjar mudah-mudahan terjawab. Teteh? Silakan teh. Hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam Mau warahmatullahi tanya, wabarakatuh. jadi kalau diceritakan saya itu punya overthinking yang sangat besar dalam hal apapun gitu. Jadi Oke. segala sesuatu mau dimulai itu udah overthinking duluan. Jangankan overthinking ya, kayak saya ngecek pintu rumah aja, mau tidur bisa 3 kali. Masya Allah. Padahal udah dikunci, udah belum, cek lagi, saya cek lagi. Terus kemudian ketika misalkan mau bikin suatu acara yang sepele aja, kayak pengen nih bikin acara ulang tahun anak gitu, tapi kayak aduh takut nggak pede, takut gini, takut nanti yang datangnya sedikit, kan itu tuh overthinking, itu takut kan. Nah saya tuh sebetulnya rasa takutnya berlebih, cuman kayak nggak mau diperlihatkan, jadi udah stres di proses gitu, padahal pas hasilnya ternyata ternyata mudah juga ya kalau dijalani gitu. Udah ada dari kecil tuh kayak overthinking aja gitu, kalau mau sesuatu itu kayak takut, jadi stres di proses kayak gitu. Itu harus kayak gimana ya kira-kira? Mungkin di perubahan adalah rasa takut overthinking, kayak saya bisa ngikutin nggak ya di perubahan ini, misalkan mau jadi tipe saya bisa ngikutin nggak ya, kayak dulu nih saya kan D3 nih ya, mau kuliah, takut nggak lulus, takut gini-gininya, ternyata sekarang
pas dijalanin kok gampang ya, kenapa nggak dari dulu gitu. Nah itu tuh gimana ya cara memanage overthinking itu memang pasti selalu ada, tapi setidaknya berkurang gitu. Oke. Nuhun teh. Teh siapa? Elok. Elok. Udah mah kedengarannya elep ya. Mungkin karena banyak di sini lalu lalang ya. Teh Elok. Masya Allah. Teh Elok tuh nama doa banget ya. Nama adalah doa, makanya tehnya cantik. Elok. Teh Elok. Itu tuh udah kejawab sama Teh Elok sendiri. Overthinking itu kan takut ya. Tapi setelah dijalanin ternyata baik-baik aja. Itu kan jawaban, betul nggak? Takut, overthinking itu bisa berbagai macam tuh pemicunya. Sebel, takut, sedih, marah, bahagia. Sahabat-sahabat semuanya, maka kita harus sadar bahwa itu mah sangat boleh terjadi. Itu dulu. Takut berarti saya hidup terlalu di masa depan, maka solusinya adalah hiduplah di masa sekarang. Sahabat-sahabat semuanya, namanya mindfulness. Hidup di masa sekarang. Dijalanin yang bisa kecil-kecil dijalanin. Tapi ada orang yang memang bakatnya, nature, terlahir compliance. Teolog sekarang di bagian apa kerja? Cocok. Sudahlah bakatnya compliance, departemennya finance. Cocok nggak? Cocok. Coba kalau misalkan saya bagian finance. Dicek deh ente. Ente. Kenapa? Rarasaan mah geus bener. Rarasaan. Perasaan aku udah oke nih, perasaan nggak dicek. Fraud tuh keuangan. Berapa kali ngecek keuangan? Kas masuk, kas keluar, expenses, cost, dan lain sebagainya. Berulang-ulang? Berulang-ulang. Ada memang di antara kita yang memang dilahirkan analyzer dan full of compliance. Detail orangnya, ngecek and recheck bertubi-tubi. Dan itu adalah kelebihan. Biasanya nanti dekatnya sama perfeksionis. Bagus nggak punya jiwa yang perfeksionis? Bagus. Cuma biasanya nggak berani segera memulai. Karena menunggu semuanya standar dulu, oke dulu, baru jalan. Cara ngobatinnya gimana supaya nggak kemudian jadi takut terus? Hiduplah di masa kini. Mulai saja dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Maaf saya menjauhi Anda. Dari yang paling kecil yang kita jauhkan. Dari yang paling kecil yang paling bisa kita lakukan. Namanya minimum viable product. Itu tuh kalau saya ngelihat Dokter Mia ini setiap ada ide, dia tuh keluarin dulu, nggak apa-apa, minimum viable product aja dulu, yang paling kecil aja dulu, dikeluarin dulu. Nanti ada perbaikan, ada volume 1, volume 2, volume 3, dan seterusnya. Tapi itu bisa kita mulai. Nggak gampang, tapi juga bisa untuk dilakukan. Hidup tak seindah cocotnya motivator. Iya Nun, Kang Ari. Ini pertanyaan Teh Lokma sama dengan Teh Desi dari Farmasi. Mudah-mudahan Insya terjawab. Allah. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Ini mudah-mudahan keburu waktunya. Insya Allah. Pertama tentang menyikapi pilihan nih. Kang, gimana cara menyikapi kalau dikasih masalah dan dikasih pilihan yang memberatkan kita untuk memilih dengan segala resikonya. Jadi kita dikasih pilihan A dan B, tapi masing-masing ada resikonya yang mungkin kalau dari tulisan di sini dianggap ada konsekuensi yang cukup memberatkan. Kemudian saya lanjutkan yang kedua ini dari Bapak HD Dunia kita, Bapak Asep. Kenapa ambisi dan obsesi itu sering dipandang sebagai sesuatu yang negatif? Gitu. Bagaimana cara membangun ambisi dan obsesi untuk meningkatkan kualitas kinerja diri? Masya Allah. Pak Asep itu? Yes, Pak Asep. Luar biasa. Yang pertama dari Teteh Desi. Desi ya? Farmasi. Bukan, yang Teh Desi Farmasi mas Oh, sama. Ini dari Teh Ajeng dari Radiologi. Teh Ajeng dari Radiologi. Pertanyaannya tolong diulangi lagi Kang. Panjang. Bagaimana sih kita Dua menyikapi kalau konsekuensi kita yang dikasih berbeda, ya? masalah dan dikasih pilihan ada konsekuensinya nih, sama-sama yang memberatkan nih. Siap. Nah, kita harus memilih dengan segala risikonya. Masya Punten Allah. sebelumnya nggak on cam. Gak apa-apa Teh Ajeng. Terima kasih sudah ikut hadir sampai mau selesai ini insya Allah. Diam ada konsekuensinya. Bener nggak Pak? Ngerespons ada konsekuensinya. Halo, halo.
Kita ngerespon terhadap suatu masalah ada konsekuensinya. Di mana konsekuensi itu bisa jadi disetujui sama orang-orang, bisa jadi tidak disetujui sama orang-orang. Kang Aji tolong liatin deh, ada tulisan when you raise your hand and bla 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 bla, itu quotes. Ya. Sahabat-sahabat semuanya kayak gini, ada quotes bagus banget. Ketika kita ngangkat tangan kita, ketika kita mau mulai bertanya, kita ini lagi memfokuskan diri kita kepada kritikan orang lain. Sok, ini udah jam 3 kurang 10 tadi. Terus saya bilang, ada yang mau bertanya? Kang Ganjar langsung angkat tangan. Terus orang-orang ini sekali When you raise your hand, you put yourself into criticism. Ketika Anda ngangkat tangan, Anda tuh lagi nempatin diri Anda untuk dikritisi orang lain. Padahal cuma ngangkat tangan doang loh. Ketika Anda nge-like seseorang, feed-nya seseorang, Anda tuh lagi menyimpan diri Anda untuk dikritisi oleh orang lain. Kang Hari kenapa sih? Aku tuh suka ngeliat banget Kang Hari sekarang sangat sering banget melike yang serba Anis. Cobalah jadi trainer lebih netral lagi. Atulah please ngan lavungku. Jeung like. Dan share. Dan komen ya. Dan itu tuh artinya kita lagi ajeng, kita lagi put ourselves into criticism. Bayangkan, yang sesederhana itu aja kita lagi nyimpen diri kita tuh dikritik sama orang lain. Apalagi yang gede, pilihan. Dan pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Maka apa yang perlu kita pilih? Yang perlu kita pilih adalah satu, yang baik untuk kita, yang baik untuk lingkungan kita, yang baik kata Allah menurut kita kira-kira apa. Itu yang kita pilih. Itu tuh agak susah kalau di dalam aplikasi, Kang. Tapi kita tetap perlu memutuskan. Tadi kalau Kak Ajeng ngelihat ada kerutan berpikir, sadari, pahami, jelaskan, kategorisasikan, baru bandingkan. Jangan langsung ngebandingin, bandingin itu level 5 berpikir kita. Itu kerutannya udah banyak banget tuh. Tapi apa dulu? Sadari dulu, pahami dulu, cirinya paham kayak gimana, kalau ditanya bisa ngejelasin. Dikategorisasikan, baru dibandingkan. Baru nantinya disimpulkan. Ku sadari akhirnya gitu. Itu yang Kang Ajeng, yang Teh Ajeng. Yang Kang Asep, pertanyaannya Masya Allah. Kang Asep, iya Pak. Tadi saya bilang Kang Asep. Pak Asep. Yang tadi Pak Asep, pertanyaan Pak Asep Masya Allah. Gimana caranya membedakan atau membuat ambisi jadi besar? Membangun ambisi, meningkatkan kualitas diri dan kualitas kerja. Miliki objek yang besar, itu. Ujungnya itu. Objek yang besar itu cirinya apa? Kalau kita baca, kita lihat, kita rasa, kita juga merinding ngelihatnya. Contohnya apaan? Ingin membangun harapan keluarga, ingin membantu pembangunan rumah sakit keluarga, baik bangunannya maupun SDM-nya, jadi kualitas terbaik se-Sumedang. Itu teh kita mikir aja pas baca juga. Itu tuh udah big object. Kalau misalkan kayak gini, membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, tapi nggak ada perentelannya, penjelasannya, dan ketika kita baca nggak merinding, bukan big object. Big object itu kayak gimana? Ingin membawa anak-anak menuju ke surga dengan bisa mengoptimalkan tabungan surganya selama di dunia. Si AA jadi kumaha, si Teteh jadi kumaha, si Ade jadi kumaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ngebacanya aja merinding. Itu namanya big object. Big object akan menghasilkan ambisi. Small object akan menghasilkan obsesi. Yang di Indonesia yang baik itu malah terobsesi. Padahal obsesi itu obses, artinya kesurupan. Obsesi. Ambisi yang bagus. Gitu kan. Bisa banget. Big object itu 3, aku, lingkungan sekitarku,
dan Allah. Itu big object. Gitu guys. Baik, kuncinya berarti di big objeknya ya Kang Hari ya. Insya Allah kita bangun, kita punya big object. Insya Allah untuk rumah sakit kita sendiri dan juga untuk kita semua. Baik, masih ada lagi mungkin satu terakhir. Masya Allah, Yuk, terima silakan. kasih teh. Tadi lemah sedih, ada yang bertanya. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam. Izin bertanya terkait afeksi ini, sejauh apa sih afeksi ini, seberapa besar afeksi ini mempengaruhi kualitas diri kita? Masya Allah. Yang kedua, bagaimana cara kita mengolah afeksi ini mulai dari emosi supaya kita nggak overthinking yang hasilnya nanti akan depresi atau malah frustasi, terutama di lingkungan kerja. Apa yang harus kita lakukan supaya kita dengan adanya kita bisa mengelola afeksi ini, kita jadi tahu ternyata kita ini punya bakat loh ya. Ternyata kita ini begini loh ya. Karena menurut saya Kang, afeksi ini mungkin sangat mempengaruhi kualitas seseorang. Paling itu aja sih Kang pertanyaannya. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau teh siapa? Vera Kang. Teh Vera. Iya. Akang dari mana bisa tahu kan beliau pakai cadar? Gus apalnya. Guys, gini, Bismillah, Teh Vera bertanyanya bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, yang pertama banget nih, saya memperingatkan. Jangan asumsi pribadi bahwa menyebut diri Anda depresi, hati-hati ya. Self-diagnose, mendiagnosa diri, jika aku lagi nggak semangat, aku juga depresi ya. Enggak, itu jauh dari depresi, itu mah namanya stres kecil. Depresi itu kata siapa? Kata psikiater yang tersertifikasi bilang si X depresi, baru dia ngaku depresi. Jangan dikit-dikit, puntennya aku menuju depresi, red. Yang tadi jangan dipakai, salah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, afeksi seberapa besar efeknya sama kualitas hidup? Gede banget. Gede banget. Manusia yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya, kita ini punya pikiran, kita ini punya afeksi. Itu yang membedakan. Kita melanjutkan keturunan. Yang lain juga makhluk Allah melanjutkan keturunan kok. Kecuali malaikat. Setan aja melanjutkan keturunan. Hewan aja melanjutkan keturunan. Mereka punya nafsu, kita punya nafsu. Sahabat-sahabat, yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya adalah pikiran dan perasaan. Maka kualitas manusia itu ditentukan dari kualitas pikirannya dan kualitas perasaannya. Bersyukur sama Allah, hari ini kita diperkenalkan. Habis ini masih panjang perjalanan untuk kita kemudian bisa mengelola si afeksi tadi. Emosi, perasaan, dan mood. Sarananya kayak gimana? Latihan. Kalau sudah terlalu nyaman di satu titik, lapor sama Pak Ibu Direktur, Umi, lapor sama Wakil Direktur, Bu, saya minta dipindahin ke departemen lain. Kenapa? Di titik ini saya sudah teramat sangat nyaman, hatur nuhun pisan. Keren apa keren banget? Masalahnya bukan keren apa enggak keren, berani apa enggak gitu sih. Kenapa? Karena kalau kita lagi mengolah rasa, justru di situ kapasitas kita lagi terbentuk. Sahabat-sahabat semuanya, sekarang saya tanya. Tunggu sebentar. Guys, ini botol isinya taruh kata 100 ml. Yang ini isinya 600 ml. Air di dalam botol ini namanya kapabilitas. Besaran botol ini namanya kapasitas. Teman-teman semuanya, seringkali permasalahan kita bukan tentang kapabilitas kita, apa yang ada di dalam, apa yang kita punya sebagai skills. Bisa jadi permasalahan kita nggak cukup punya kapasitas yang besar untuk nampung segala macam, betul nggak? Ini Harkel baik banget sama kita, bener? Sahabat-sahabat diadain yang kayak gini, ini kick off meeting. Kick off itu artinya apa? Pertama, perjalanan dimulai. Kenapa harus tanggal berapa sekarang? 4. Karena mulai bulan Februari Anda akan mendapatkan perubahan itu secara signifikan. Siap? Teman-teman semuanya, hebatnya ngadepin perubahan itu nggak lagi ngomongin skills, enggak. Ngadepin perubahan itu ngomongin besaran kapasitas kita. Dan seringkali, sekarang saya tanya, gimana cara ngegedein botol ini?
Dikumahakeun. Dipegangin aja terus, nanti juga gede sendiri. Enggak. Digimanain? Dipindahin ke 100 ml lagi sama. Supaya jadi besar digimanain? Diganti botolnya, kalau ini diri kita masa kita ganti ke diri orang lain? Dikumahakeun meh jantan ageng. Dibakar. Dikeum dina minyak tanah. Kumaha deui? Dicacah, betul? Dibuat sesuatu yang baru. Pertanyaan saya, dibakar, dicacah, dikeum, enak nggak? Nggak enak. Seringkali banget perasaan nggak enak yang kita punya. Saya ulangi ya, halo. Penting. Hei, ngadepin perubahan nih. Seringkali banget perasaan kita yang nggak enak yang kita punya itu adalah sarana Allah, cara Allah untuk ngegedein kapasitas kita. Sahabat-sahabat, kalau ini botol kita nih, botol ini adalah diri kita, maka supaya si wadah ini jadi gede, dipanasin, bener nggak? Supaya mengembang. Kalau nggak di-crack, digunting-gunting dulu, nanti dilem lagi jadi bentukan botol baru. Dipanasin, dibakar, digunting-gunting, enak nggak? Tapi wadahnya jadi, dan seperti itulah Allah membesarkan kita. Terus aku tuh sekarang jadi nggak enak kayak gini perasaan itu ya Allah lagi ngedein. Iya, Allah lagi membesarkan kapasitas kita kalau kita sadar, kita paham, kita bisa ngejelasin, kita bisa mengkategorisasikan, kita bisa mengelompokkan, kemudian kita bisa membandingkan. Hidup kita dulu sebelum masuk Harkel sama sekarang lebih gede mana kapasitasnya. Dulu sebelum berkeluarga, setelah sekarang sampai sekarang berkeluarga lebih gede mana kapasitasnya? Sekarang. Sahabat-sahabat semuanya, apakah berkeluarga mudah? Bekerja di Harkel mudah? Maka kalau tahu Anda bahwa ketidakmudahan itu membuat kapasitas Anda makin lama makin gede, bersiaplah dengan perubahan yang Harkel bawa sama kita. Akan ada ketidak-enjoyan, akan ada ketidaknikmatan, akan ada rasa yang nggak asik, tapi insya Allah semuanya berbuah baik buat kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, terima kasih Kang Hari. Nah, mudah-mudahan ini jadi masukan dan juga jadi langkah kita untuk menjadi lebih baik dan tidak overthinking atau tidak baperan ya. Baik ya. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan tutup acara pada hari ini. Banyak yang belum tahu loh, Kang Hari ini juga Ustadz kan? Sebenarnya Ustadz ini. Tadi yang disampaikan sama Kang Hari sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi Allah tuh nggak akan kasih sesuatu di luar kapasitas kita ya. Nah makanya gini Kang, sebelum ditutup acara ini sebagai pembawa acara juga sebagai mungkin guru kita dalam hal ini, saya minta kesediaan Kang Hari untuk pimpin doa kita bersama. Yuk, mudah-mudahan langkah kita menuju perbaikan ke arah ke depan yang insya Allah jauh lebih baik bisa kita lakukan bersama-sama. Tafadhol Ustaz. Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, ada ayat di surah Al-Hasyr yang bilang surah Al-Hasyr itu kayak gini. Lau anzalna hadzal Qur'an alal jabali la ra'aitahum khasyi'an mutasaddian li khasyatillah. Pernah dengar ayatnya? Kalau kamu kalau andaikan Quran ini diturunkan ke sebuah gunung, maka kamu akan melihat gunung itu kemudian akan hancur, akan lebur, li khasyatillah, karena ketakutan. Itu ketakutan boleh nggak tuh? Karena ketakutan terhadap Allah. Mutasaddian li khasyatillah. Sahabat-sahabat semuanya, tilkal amthalu, dan seperti itulah permisalan yang diberikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya kita kemudian jadi berpikir. Bayangin, merasa dan berpikir itu penting banget. Betul? Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah sejatikan kita, memurnikan kita kembali menjadi manusia, manusia yang kemudian siap untuk berpikir lebih keras, bukan manusia yang enggan, riweuh karena malas mikir. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah memurnikan kita, mensejatikan kita menjadi manusia yang sanggup mengelola dan mengolah rasa yang kita punya. Bukan kemudian kita abai terhadap rasa, emosi, mood yang kita punya.
Karena berpikir dan merasa itu adalah ciri bahwa kita adalah manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya Allah. Wahai zat yang membulak-balikan hati kami, tetapkan hati kami untuk senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Tetapkan hati kami untuk senantiasa hidup berada di jalan-Mu ya Allah. Rabbana yang maha mengetahui, wahai yang alim, yang maha mengetahui, yang gaib, yang syahadah, yang terlihat dan yang tidak terlihat, temani kami ya Allah. Temani kami ya Allah. Ketika kami nggak bisa melihat apa yang akan terjadi bulan depan, temani kami untuk kami bisa melihat apa yang terjadi minggu depan. Ketika kami nggak bisa tahu apa yang terjadi minggu depan, temani kami untuk bisa melihat esok hari ya Allah. Kalau kami nggak tahu apa yang terjadi esok hari, ya Allah, temani kami supaya kami tahu apa yang akan terjadi setelah ini ya Allah. Ketika kami nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini ya Allah, yang penting temani kami ya Rabb. Temani kami ya Allah, temani kami selalu ya Allah. Rabbana, Engkau maha mengetahui bahwa hati ini sering banget tergelincir, digelincirkan oleh kewaswasan setan yang hadir di hati kami. Rabbana, kuatkan cahayamu jauh lebih tinggi dibanding waswasannya setan untuk masuk ke hati kami ya Allah. Besarkan kepada hati kami ayat-ayat kami ya Allah, supaya ayat kami menjadi pembuktian bagi kami untuk mengagungkan-Mu ya Allah, untuk mengagungkan-Mu ya Allah. Rabbana, tempat kami bekerja ini ya Allah akan semakin besar ya Rabb, akan semakin banyak menampung pasien ya Allah, akan semakin banyak menampung dokter, menampung bidan, farmasi dan semuanya ya Rabb. Rabbi, jadikan orang-orang yang hadir offline hari ini, jadikan orang-orang yang hadir online hari ini, orang-orang yang ikhlas dengan kerja kerasnya, orang-orang yang bisa memaknai dengan apa yang sudah dilakukannya, orang-orang yang kemudian gak hitung-hitungan dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin didapatkannya. Rabbi, jadikan kami menyadari bahwa satu detik pandangan-Mu, satu detik ridho-Mu jauh lebih tinggi dibanding berjuta tepuk tangan yang gak pernah habis dari manusia. Rabbi, kalau kami pernah lupa bahwa Engkau adalah satu-satunya tujuan kami, bahwa ridho-Mu adalah tujuan kami, hari ini ya Allah, sadarkan kami kembali bahwa tatapan-Mu lah yang kami butuhkan. Rabbi, kuatkan orang-orang yang hadir di ruangan ini ya Allah. Jadikan anak-anak mereka, jadikan pasangan mereka, jadikan orang tua mereka sebagai big object di dalam pikirannya untuk meraih ridho-Mu lagi ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kuatkan pemimpin-pemimpin kami yang ada di rumah sakit ini, karyawan-karyawan yang ada di rumah sakit ini, menjalani keberkahan dunia dan bersama-sama meraup kenikmatan keberkahan-Mu di akhirat kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allah, terima kasih Kang Hari. Dengan demikian maka seluruh rangkaian acara telah selesai diselenggarakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Direktur kita, Umi Mimin di seberang sana, dan Pak Hamzah, Direktur PT. Terima kasih juga kepada Kang Hari sebagai big motivator kita juga hari ini. Bukan big object ya, tapi big motivator. Bisa nggak kita jadiin big object Kang hari ini? Bisa nggak? Bisa nggak ya? Jadi role model, kan pengen jadi role model insya Allah. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Kepada rekan-rekan di sini mungkin disiapkan untuk tesnya dan link post tesnya sudah di-share ke teman-teman di online. Saya tutup acara pada hari ini dengan mengucap alhamdulillah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas ini kick off. Apakah Anda siap untuk menghadapi perubahan 2024? Nggak kedengeran. Yang di online, apakah Anda siap untuk online dan offline? Apakah Anda siap untuk menghadapi perubahan lebih besar di 2024? Siap. Siap. Oh, kita dimulai. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Prakteknya mana?